Hai anak-anakku kelas 3 semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu lagi kita dalam pelajaran agama. Kali ini kita akan belajar tentang percakapan dengan Nikodemus. Tujuan dari kita belajar tentang hal ini adalah 1. Meneladani sikap hidup Nikodemus yang rendah hati, terbuka, dan mau mengakui kekurangan yang dimiliki. 2. Memahami makna dilahirkan kembali yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada Nikodemus. Dan yang ketiga, mengubah cara hidup menjadi lebih baik dan sesuai dengan kehendak Allah agar semakin layak menjadi murid Yesus Kristus dan boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Marilah kita segera mulai pelajaran kita. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mengajukan sebuah pertanyaan? Pasti sering ya, entah bertanya kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara, kepada bapak ibu guru dan orang-orang di sekitar kamu. Mungkin kamu bertanya tentang apa, tentang siapa, tentang bagaimana, mengapa, dan banyak sekali pasti pertanyaan kalian ya. Dan ketika kalian bertanya, pastinya kita menunggu apa jawaban dari orang yang kita tanyai itu kan? Maka kita akan mendengarkan dengan baik jawaban yang diberikan oleh orang yang kita tanyai itu. Supaya apa? Supaya kita semakin bisa paham, mengerti atas jawaban yang diberikan oleh orang yang bersangkutan yang kita maksud. Nah, mendengarkan itu bisa kita lakukan di mana saja nih, contohnya mendengarkan hal-hal yang baik yang berupa nasihat dari orang tua, atau mendengarkan ketika teman berbicara di depan kelas. Ada guru yang sedang memfasilitasi kalian misalnya untuk diajak satu persatu maju ke depan untuk bercerita, lalu yang lain mendengarkan. Seperti yang sering kalian ucapkan kalau di sekolah ya, satu berbicara, yang lain mendengarkan. Nah, masih ingat itu ya. Nah, juga kita mendengarkan itu sebaiknya ya hal-hal baik yang kita dengarkan, berita-berita baik seperti contoh di dalam gambar ini. Berita baik ternyata 36 WNI di luar negeri sembuh dari COVID-19. Wah, itu kan berita baik ya. Dan masih banyak lagi berita-berita baik di luaran sana yang sebaiknya kita dengarkan. Kalau yang berita-berita yang kurang baik, ya sudahlah, abaikan saja. Oke, kita akan masuk ke materi yang tadi sudah kita bahas judulnya nih. Ada di Injil Yohanes bab 3 ayat 1-21. Nah, ambillah kitab suci kalian, kemudian bukalah. Baca dengan baik dan teliti. Di situ ada percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Nah, Ibu akan memberikan beberapa hal berkaitan dengan kutipan Injil itu. Siapa sih Nikodemus itu? Nikodemus adalah seorang Farisi. Jadi kalau dalam masyarakat Israel itu ada beberapa kelompok masyarakat nih. Ada orang ahli Taurat, ada Farisi, orang Saduki, dan sebagainya. Nah, ini Nikodemus ini adalah bagian dari orang-orang Farisi dan dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Karena dia pemimpin agama, maka cukup disegani oleh banyak orang. Hingga suatu ketika dia mengambil waktu malam-malam hari untuk bertemu dengan Yesus. Kenapa kok malam hari ya? Mungkin dia pengen yang suasana lebih tenang, lebih sepi, tidak banyak orang mengamati dan bisa berkomunikasi dengan lebih intens, lebih enak dengan Yesus gitu ya. Apa sih yang membuat Nikodemus mencari Yesus malam-malam begitu? Rupanya dia tertarik nih dengan ajaran Yesus. Ajaran yang mana? Khususnya ajaran tentang kerajaan Allah. Nikodemus ini ternyata sosok yang memiliki sikap rendah hati dan terbuka akan pengalaman pengetahuan baru. Maka dia mencoba untuk
bertanya-tanya kepada Yesus tentang ajaran-ajarannya. Yesus dalam percakapan itu menegaskan kepada Nikodemus bahwa pentingnya rasa percaya, pentingnya bertobat dan berubah untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu apa ya? Mungkin di antara kalian kalau ada kata kerajaan yang kalian bayangkan adalah wow, sebuah istana yang megah, mewah dengan segala macam di dalamnya yang istimewa gitu ya. Tapi kerajaan Allah di sini yang dimaksud itu bukan sekedar sebuah tempat, tapi sebuah suasana, sebuah keadaan di mana Allah merajai hati manusia sehingga terciptalah kasih, sukacita, pengampunan, damai, sejahtera dan hal-hal baik yang lain. Itu artinya Allah sendiri yang menjadi raja di dalam hati kita. Dan kalau Allah menjadi raja, Dia akan memerintah kita, menuntun kita, membimbing kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Disitulah terwujud yang namanya kerajaan Allah. Dalam percakapan Nikodemus dengan Yesus ada kalimat tentang manusia yang dilahirkan kembali. Apa sih maksudnya? Mana ada manusia dilahirkan kedua kali ya? Nah, ternyata maksudnya tidak sekedar bahwa manusia dilahirkan dari seorang ibu, tetapi maksudnya adalah meninggalkan cara hidup lama dan melakukan cara hidup baru yang lebih baik lagi. Kalau misalnya nih, dulunya suka malas-malas belajar, sekarang menjadi rajin. Nah, itu namanya kamu dilahirkan kembali menjadi lebih baik. Juga di sana dikatakan hidup sebagai manusia baru. Wow, seperti apa manusia yang baru ya? Oh, artinya hidup sesuai perintah Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang selalu berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Marilah kita terus mengusahakan kebaikan dalam hidup ini. Bersama dengan Yesus, kalian pasti bisa untuk setiap hari, setiap waktu, dimanapun, kepada siapapun, kalian usahakan untuk selalu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Pasti Yesus sangat gembira melihat kalian seperti itu. Terima kasih anak-anak. Cukup sekian pelajaran kita kali ini. Kalian sudah menyimak dengan baik. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu lagi dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Selamat menjadi anak-anak yang baik. Tuhan memberkati. Terima kasih.